Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kita di hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga untuk kasih sayangmu bagi kami, di mana kami boleh hidup sebagaimana kami ada di saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan kehidupan kami, sehingga firman ini tidak lalu dari pendengaran kami, tetapi mengambil tempat di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 8 pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Judul pembacaan pelayanan kasih, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita. Bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, secara khusus dalam pelayanan kasih, dalam memberikan persembahan menopang pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus dalam pemberitaan Injil bersama rekan-rekannya. Bapak Ibu Saudara dan pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, apa respon kita jika pemberian kita tidak diterima? Padahal sudah dengan kesungguhan hati kita memberi. Nah, sudah barang tentu pasti Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan kecewa atau kita akan merasa tidak enak di dalam diri kita. Padahal segala sesuatu yang kita berikan ini dengan kesungguhan hati, tanpa menuntut balas dan lain sebagainya. Nah, ataupun juga pemberian kita tidak diterima, mungkin saja apa yang kita berikan tidak dengan tulus hati atau ada maksud-maksud tertentu. Bagaimana supaya pemberian kita diterima, dan apa saja yang harus kita lakukan, atau apa syarat yang harus kita penuhi agar apa yang kita berikan itu diterima. Nah, hal ini yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus, tetapi juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa sesungguhnya pemberian yang hendak kita berikan, yakni kita berikan menurut kerelaan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hal ini Rasul Paulus mau menunjukkan kepada jemaat di Korintus, tetapi untuk kita semua, bahwa sesungguhnya dalam kerelaan memberi, kita memberi segala sesuatu dengan apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Nah, sehingga segala sesuatu yang kita berikan dalam menopang pekerjaan pelayanan Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan hari lepas hari, kita memberi sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita tidak memberi di luar kemampuan kita,
Nah, hal ini akan menunjukkan supaya ada keseimbangan baik antara yang memberi maupun yang menerima. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya apa yang kita berikan, kita sendiri tidak merasa berkekurangan, tetapi kita memberi dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang telah dipercukupkan Tuhan kepada kita. Sehingga kasih yang kita tunjukkan bukan kasih yang lupa diri, tetapi kasih yang memang betul-betul tulus, atau pemberian yang memang sungguh-sungguh. Dalam kerelaan ini, Bapak Ibu Saudara dan saya dalam memberi, kita tidak menuntut balas, tetapi memberi dengan kesungguhan hati. Kita memberi kepada Tuhan yang pertama karena kita tahu Tuhan telah memberi segalanya bagi kehidupan kita, baik hidup, berkat-berkatnya tiap hari yang kita terima, sehingga sudah selayaknya kita memberi. Tuhan tahu sampai sejauh mana kemampuan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tahu segala kekurangan yang kita hadapi dan kita alami. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini menekankan juga bahwa dalam kerelaan bukan berarti bahwa karena keterbatasan yang ada pada kita menutup diri untuk memberi yang terbaik bagi menopang pekerjaan pelayanan Tuhan, tetapi juga untuk menolong sesama kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama kita, ataupun dalam menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, dalam keterbatasan kita, Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi kita, sehingga dalam kekurangan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut juga untuk tetap memberi dengan kesungguhan hati, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tetap mampu menunjukkan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, pasti Bapak Ibu Saudara dan saya kita diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang percaya, kerelaan memberi itu menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk terus menopang pekerjaan pelayanan Tuhan, tetapi juga untuk membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Sehingga dalam segala kehidupan kita dengan sesama kita, bahkan dengan seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan, ada keseimbangan, saling melengkapi, saling menolong, saling menguatkan satu sama yang lain. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, tetap terus memberi di dalam kerelaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini terus kami dikuatkan untuk melakukannya dalam hal kerelaan memberi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom.